Sekarang Baik, jelas. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua. Saya ulangi lagi bahwa saya akan mempresentasikan ini ke Daereka ya tentang proposal kita yang berjudul pemanfaatan cold storage ramah lingkungan untuk nelayan tradisional. Penelitinya adalah saya Muhammad Yulianto, kemudian peneliti kedua adalah Bapak Edi Hartulistioso, kemudian peneliti ketiga adalah Pak Hendri Munandarmanik. Kemudian kami bermitra dengan PT Samudra Sinar Abadi Shipyard, dengan Bapak Sugiono, Bapak Desta, dan Ibu Hamida, kemudian mahasiswa doktoral Pak Suhengki. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah tentang kebutuhan dari nelayan, di mana saat ini nelayan itu hasil tangkapannya disimpan dalam sebuah cold storage ya, dalam sebuah storage yang berisi media es batu atau es lari ya. Nah, permasalahan dengan menggunakan storage media es batu atau es lari ini, yang pertama adalah es batu itu hanya bisa menyerap panas sampai suhu es 0 derajat Celcius. Kemudian setelah mencair, ikan bagian bawah akan tenggelam dan cepat busuk, sehingga nelayan harus cepat-cepat kembali ke darat. Berdasarkan hal tersebut, maka kualitas dan hasil tangkapan kurang optimum. Kita semua sepakat bahwa permasalahan ini sebenarnya cuma ada satu solusinya, yaitu penyimpanan menggunakan cold storage dengan sistem pendingin kompresi uap. Namun permasalahannya adalah penggunaan cold storage dengan pendingin kompresi uap ini mempunyai konsumsi energi yang tinggi, kemudian tidak ramah lingkungan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kita punya beberapa urgensi masalah ya. Yang pertama adalah potensi pasar akan kebutuhan nelayan berdasarkan BPP wilayah pengolahan perikanan adalah 30.723 kapal menurut Kementerian KKP. Kemudian dari hasil itu, kalau kita tidak menyediakan cold storage yang ramah lingkungan, maka akan berakibat peningkatan emisi CO2. Maka permasalahan tersebut akan diturunkan menjadi bagaimana kita menyediakan cold storage ramah lingkungan dengan penggunaan energi bersih pada pengoperasiannya dan dalam meningkatkan kualitas dan hasil tangkapan nelayan. Kemudian bagaimana caranya penggunaan cold storage ini tidak mengganggu ketercapaian net zero emission ya di tahun 2050. Sehingga solusi yang kami tawarkan pada penelitian kali ini adalah cold storage dengan refrigerant R32 yang dapat beroperasi dengan menggunakan photovoltaik atau listrik tenaga surya agar mampu mengoptimalkan kualitas dan tangkapan ikan nelayan tradisional serta mendukung ketercapaian Indonesia net zero emission di 2050. Baik, berikutnya adalah ini adalah inovasi dan rekod ya dari baik peneliti maupun mitra. Sebenarnya perkembangan teknologi cold storage ini sudah banyak improvement-nya. Dia mengacu pada sumber energi, komponen improvement, perhitungan kontribusi CO2, optimasi produk, dan refrigeran. Nah, di penelitian kali ini ya kami mempropros dengan refrigeran R32. Kenapa dengan R32? R32 ini adalah refrigeran ramah lingkungan dengan ODP-nya adalah 0 dan GWP-nya adalah 675. Nah, studi literatur yang kita lakukan adalah sebenarnya R32 ini baru lahir ya, dia di tahun 2019 yang saat ini masih dieksplor terus dalam penggunaan aplikasinya. Sampai saat ini penggunaan R32 ini sebatas pada AC dan heat pump. Itu pun baru beberapa industri produsen AC yang terbatas, yaitu Panasonic, Sharp ya, kemudian Daikin ya. Nah, penggunaan aplikasi dua sesungguhnya cold storage ini belum pernah dilakukan, belum sampai saat ini belum sampai ke situ. Tetapi berdasarkan kepengalaman akademisi dan praktisi, hal itu memungkinkan. Nah, daya yang dibutuhkan cold storage kapal nelayan masih memungkinkan dengan photovoltaik jika menggunakan R32. Maka inovasi itulah yang kami tawarkan. Nah, ini adalah skematik dari cold storage yang akan kita buat, di mana akan ada photovoltaik, kemudian ada kompresor, kemudian ada kondenser, kemudian ada katup ekspansi, ya kemudian ada evaporator yang akan mendinginkan ruangan dan ikan.
Kemudian ini track record dari kami ya, untuk di bagian akademisi ya, jadi kita telah melakukan banyak penelitian tentang pendingin kompresi uap. Yang aplikasinya yang pertama adalah untuk freeze drying, ini untuk ubur-ubur yang penggunaannya adalah untuk mengeringkan ubur-ubur untuk DNA ya. Ini sudah kita daftarkan patennya. Kemudian ada juga pendinginan dengan termoakustik ya di tahun 2015-2017. Di tahun 2019 di 2022 kami melakukan performansi heat pump untuk R32. Ya, kemudian untuk penelitian ini di mana kita bermitra dengan PT Samudra, kita sudah punya basicnya atau punya pondasinya dengan kita sudah menciptakan sendiri sebuah software ya untuk perhitungan kalkulasi tentang performansi sistem refrigerasi dan kita sudah daftarkan juga hakinya ya. Ini nah, kemudian apa relasinya dengan PT Samudra Sinar Abadi Shipyard ini, bahwa PT Samudra Shipyard ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal ya, di mana berdiri sejak tahun 2014. Kemudian beberapa kapal sudah dihasilkan ya, termasuk kapal penangkap ikan, kapal patroli dan kapal penumpang, kapal wisata, kemudian kapal ambulans seperti yang ada di gambar di sini. Kemudian sertifikasi dan legalisasi dari perusahaan sendiri yang sudah dikantongi oleh PT Samudra Sinar Abadi. Nah, PT Samudra Sinar Abadi sendiri sudah mengembangkan sebenarnya cold storage yang untuk kapal nelayan, tapi menggunakan refrigeran yang non R32 yaitu R404, 410 sudah pernah dilakukan. Nah, berdasarkan hal tersebutlah kami bermitra dengan PT Samudra ini untuk mencoba kami dari sisi akademisi menyediakan cold storage selama lingkungan, kemudian akan dipasangkan di kapal produksi dari PT Samudra. Kemudian ini customer mitra ya, customer mitra ada beberapa, di antaranya adalah Pertamina, Kementerian Kelautan ya, kemudian beberapa pemerintah daerah. Nah, ini adalah komitmen mitra dalam bekerja sama dengan kita di perguruan tinggi. Yang pertama adalah kesediaan mitra untuk memasang cold storage di kapal nelayan dan transfer knowledge ke calon customer. Kemudian perencanaan untuk peluang bisnis dan produk baru berupa kapal nelayan dengan cold storage ramah lingkungan. Yang ketiga adalah roadmap pembangunan cold storage ramah lingkungan yang dapat diaplikasikan pada kapal nelayan. Kemudian kesediaan mitra dalam pembiayaan sesuai dengan aturan hibah kedai reka yang berlaku. Kemudian dampak dan manfaat dari penelitian ini kita ada 3 bagian, yaitu manfaat bagi perguruan tinggi, manfaat bagi mitra, dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi perguruan tinggi adalah peningkatan kekayaan intelektual, baik yang berupa paten yang dapat dimanfaatkan atau dikomersialkan, kemudian peningkatan jumlah inovasi yang dikomersialkan, kemudian peningkatan jumlah keluaran penelitian, termasuk di dalamnya adalah publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan manfaat bagi mitra, yaitu bagi PT Samudra adalah transfer knowledge tentang pembuatan mesin cold storage yang dapat diaplikasikan pada kapal-kapal buatan mitra. Kemudian kemampuan mitra dalam membuat cold storage ramah lingkungan yang akan meningkatkan profit tentunya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam menyediakan teknologi ramah lingkungan. Nah, bagi masyarakat sendiri, seperti yang kita sampaikan di awal, yaitu adalah meningkatkan hasil tangkapan ikan, kemudian kualitas hasil tangkapan ikan yang lebih baik. Saya rasa itu presentasi kami untuk Kedai Reka 2023 ini. Semoga mampu menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih Pak Sugiono, Pak Desta, Bu Hamidah, dan Pak Hengki sudah ikut dalam pembuatan video untuk presentasi Kedai Reka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.